Al-Wiqta, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Wiqta. Bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda. Dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya. Kalau Utsman bin Yahya dapatnya penangnya itu cuma satu, Habib Ali bin Abdurrahman Wiqta dapatnya dua, dan ini bisa dikonfirmasi di Leiden Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak kiai-kiai ke perpustakaan Leiden yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Wiqta. Muncul itu fotonya dengan dua bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Kalau yakinnya udah yakin, mereka itu yakinnya Belanda bukan cucu Nabi. Ngomong husnudon itu berarti enggak percaya. Mangko lebih hufidoni wa fi yakinin annahum laysu min dzurriyyatin. Orang yang mengkalikan husnudon aja itu berarti enggak percaya. Understand? Jangan sia-sia saudara. Silakan. Untuk Kiai Fadli. Kata Syekh Imam Ibn Hajar, "Yanbaghi likulli ahadin an yakuna lahu khiratun fi hadzal nasab syarif hatta la yantasiba ila ahadun illa bihaqqin." Wajib bagi kita untuk memiliki sebuah kepedulian, kecemburuan terhadap nasabnya baginda Nabi Muhammad SAW, sehingga tidak bernisbah kepada Nabi seseorang kecuali dengan benar. Ada orang yang mengaku turunan Nabi, bagaimana sikap kita? Jangan langsung hormatin. Bahkan ada yang haram untuk kita menerimanya, sama dengan kedudukannya dengan hadis palsu. Hadis itu tidak boleh seorang khatib di dalam mimbar Jumat membawa hadis palsu kecuali dengan menjelaskan kepalsuannya. Begitu pula dengan nasab palsu. Kita tidak boleh mengatakan Habib ini dzurriyyat Nabi, kata orang, tidak boleh. Tapi Habib ini dzurriyyat Nabi, tapi palsu, gitu. Harus menyebutkan kepalsuannya itu. Begitu kita meneliti nasab-nasab yang mengaku kepada Nabi, apa hukumnya? Sama dengan meneliti orang-orang peneliti tentang hadis Nabi. Imam Bukhari, kenapa Imam Bukhari itu meneliti hadis Nabi? Karena hadis Nabi banyak yang memalsukan. Ada kepentingan madhab, ada kepentingan daerah, ada kan hadis-hadis tentang fadilah Syam. Nah, orang-orang Najd pengen juga ada hadisnya, bikin hadis palsu. Orang-orang dari daerah Maroko bikin juga, orang dari Banten, Afdholun Nasi fi Nusantara Banteniyun. Nah, bisa aja. Tapi verifikasi apa betul ini Nabi dulu pernah mengatakan demikian? Bagaimana caranya? Untuk meneliti hadis, kita menggunakan cara verifikasi hadis. Adakah ittisalus sanad baina rawin wa rawin? Kemudian maqbul apa tidak? Mukhalifun lil Qur'an apa tidak? Mukhalifun lil ijma' apa tidak? Kalau mukhalifun lil qiyas fihi khilaf. Tapi mukhalifun lil Qur'an dari sisi matanya itu jelas hadis itu merupakan ciri-ciri wadha, ciri-ciri palsu. Begitu pula dengan orang yang mengaku turunan Nabi. Orang mengaku turunan Nabi, aneh cucu Nabi, aneh mau haul abah, aneh butuh sapi 3. Udah, kiai 1 supaya barokah pondoknya banyak santrinya. Kenapa sih hari ini kiai-kiai itu masih ada yang menganggap dirinya banyak santrinya karena barokah itu? Karena mereka mengungkapkan keberkahan itu. Jadi ketika masuk ke dalam pikirannya kiai itu, yang sering ngomongin keberkahan itu adalah para kabib-kabib yang dahulu ini. Jangan-jangan memang saya berkahnya dari dia. Padahal keberkahan dia karena daripada doa gurunya, doa orang tuanya, doa masyarakatnya, doa muridnya. Itu seakan-akan dilupakan semua. Karena ibunya hanya mendoakan, tapi dia tidak pernah mengatakan ibu selalu mendoakan engkau supaya barokah. Tidak. Gurunya juga begitu. Tetapi si kabib-kabib ini selalu mendemonstrasikan seakan-akan mereka lah orang yang paling berjasa bagi kita. Dan itu bukan hanya untuk level pondok pesantren, bahkan level Indonesia. Level hari proklamasi. Katanya itu berkah daripada Habib Ali Wiqta, namanya Habib Ali bin Abdurrahman Wiqta. Bahkan diusulkan 2018 sebagai calon pahlawan nasional. Kemarin sudah terbukti dari KTLF dari Belanda bahwa dia adalah antek Belanda. Dapatnya pun lebih hebat daripada Utsman bin Yahya. Kalau Utsman bin Yahya dapatnya penangnya itu cuma satu, Habib Ali bin Abdurrahman Wiqta dapatnya dua, dan ini bisa dikonfirmasi di Leiden Library yang ada di internet. Masuk bapak-bapak kiai-kiai ke perpustakaan Leiden yang ada di internet, kemudian klik digital collection, tulis Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Wiqta. Muncul itu fotonya dengan dua bintang penghargaan dari Ratu Belanda. Itu 2018 mereka ingin sudah bahwa dari mereka ada yang jadi pahlawan nasional. Ditolak sama Departemen Sosial, Kementerian Sosial. Seorang Balawi lagi dari Kalimantan diusulkan, hampir aja 2021-2022 itu akan diangkat. Akhirnya turun para sejarawan, Profesor Anhar Gonggong. Ini bukan pejuang. Sultan siapa namanya itu? Sultan Hamid. Ini adalah pengkhianat bangsa Indonesia. Itu sudah mau diangkat jadi pahlawan nasional. Karena apa? Bahaya kalau orang-orang yang tidak seharusnya menjadi pahlawan kemudian dianggap pahlawan hanya karena dia diangkat sebagai pahlawan nasional. Ini adalah untuk sedikit demi sedikit mereka merampas daripada kesejarahan kita. Orang-orang yang dulu tidak pernah berjuang bahkan berada di dalam barisan Belanda, hari ini pengen menjadi pahlawan. Pengkhianat masa lalu, hari ini hanya dengan cerita palsu dan kualat modalnya kemudian akan menguasai daripada kesejarahan kita. Ini yang terjadi Kiai Fadli. Jadi, aneh cucu Nabi, mana susunan silsilahnya? Oh, ini Pak Muqaddam Fitib, mana tes DNA-nya? G, ini ya, itu mah, itu orang Kaukasus. Mana sejarahnya? Kitab-kitab sejarahnya. Husnudon aja, enggak mau. Gitu, itu harus tegas kita. Kemudian untuk Kiai Les Bumi. Emang Les Bumi ini ketuanya sekarang ini Kiai Zatul Maula itu adalah ketua lembaga Bandung NU yang berani ngundang saya di pondoknya di Kaliopak. Dia enggak takut-takut ngundang saya di sana di Kaliopak. Akhirnya ditegur. Kenapa ngundang Kiai Imam? Kiai Imam saya ditegur ini. Biarin aja kata saya, masa anak buahnya Kiai Agus Sunyoto takut. Kita akan bicara tentang Kiai Agus Sunyoto. Itu beliau punya penelitian panjang tentang para orang-orang yang mengaku sebagai turunan Nabi. Kenapa? Karena Wali Songo diatribusikan ke Ba'alawi oleh kaum Ba'alawi. Kemudian Profesor Agus Sunyoto ini meneliti secara manuskrip masa lalu bahwa ditemukan kapan itu dibelokkannya Ba'alawi Wali Songo ke Ba'alawi. Itu sama dengan hasil kesimpulan saya. Itu baru di antara 1930 1969. Apa itu? Hari produktifnya Salim bin Jindan. Karena apa? Semua narasi dan proposisi bahwa Wali Songo adalah Ba'alawi, termasuk manuskrip tentang Syekh Khalil Bangkalan. Saya pernah ke Bangkalan, bertemu dengan cucunya yang punya manuskrip, katanya ke Ba'alawi, Sunan Gunung Jati, Sunan Ampel, Sunan Giri, dari naskahnya Mbah Khalil Bangkalan. Kata saya, ini siapa yang nulis? Apakah Mbah Khalilnya? Bukan, ini seorang Habib namanya Salim bin Jindan. Itu sebelum bernasab. Rumel itu katanya punya manuskrip Arba'innya Syarif Abdul Jadid. Itu pun ditulis oleh Salim bin Jindan 1930 1969. Mana kalau berani Rumel bawa sini itu manuskrip. Manuskripnya kan sudah ada itu di blog Santri itu, punya PBNU dulu. Bukan di blog, di web, Desantri apa namanya itu. Bahwa Salim bin Jindan punya sebuah kitab hadis yang dipoto oleh itu wartawan dari PBNU, kemudian ditaruh di internet.